Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Rahmawati MHI. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Hukum Wadi dan Macam-macamnya. A. Pengertian hukum wadi. Hukum wadi merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan sebab atau mani. Hukum wadi adalah hukum yang berhubungan dengan dua sebab atau sabab dan yang disebabi musabbah, antara syarat dan disyarati masyrut, antara penghalang mani dan yang menghalangi mamu. Antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah ini disebut wadi karena saling berhubungan dan berkaitan. B. Pembagian hukum wadi. Para ulama fikih menyatakan bahwa hukum wadi ada 5 macam, yaitu 1. Sabab. Dari segi etimologi, sebab atau sabab ini berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan dari segi terminologi usul fikih, sabab ialah sesuatu yang dijadikan asy-syar'i sebagai pengenal terhadap adanya hukum tahlifi tertentu, yang jika ia ada maka hukum tentu menjadi ada, dan jika ia tidak maka hukum itu pun menjadi tidak ada. 2. Syarat. Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaannya hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Misalnya, wudhu. Wudhu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Sholat tidak dapat dilaksanakan tanpa berwudhu terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus melaksanakan salat. Para ulama berkata di hukum syara' ini terbagi 2 bagian syarat, yaitu 1. Syarat asy-syar'iyyah dan syarat al-ja'liyah. 3. Mani. Dari segi etimologi, mani berarti penghalang. Para ulama membagi mani dari sisi pengaruhnya bagi sebab dan hukum menjadi 2 macam, yaitu 1. Mani yang menghalangi adanya hukum. Misalnya hukum syara' yang umum menyatakan wajib salat bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi syara' juga menetapkan haid dan nifas merupakan penghalang bagi wanita untuk dikenakan kewajibannya mengqada salat yang tidak dilaksanakan selama haid atau nifas. 2. Mani yang menghalangi hubungan sebab, yaitu ketetapan asy-syar'i yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang bagi lahirnya musabbah atau akibat hukum dari suatu sebab syara' yang berlaku umum. 4. Al-azimah dan ar-rukhsah. Al-azimah ialah suatu ketentuan syara' yang sejak semula ditetapkan sebagai ketentuan yang berlaku secara umum. Sedangkan ar-rukhsah menurut sebagian ulama usul fikih ialah hukum-hukum yang disyariatkan untuk keringanan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu. Yang kelima, as-sihah, al-butlan, dan al-fasad. As-sihah ialah suatu perbuatan yang telah memiliki sebab, memenuhi berbagai rukun dan persyaratan syara' dan tidak terdapat mani padanya. Al-butlan menurut bahasa berarti batal, rusak dan gugur hukumnya. Secara istilah ialah tindakan hukum yang bersifat syar'i terlepas dari sasarannya menurut pandangan syara'. Al-fasad atau fasad di sini adalah kondisi perbuatan yang pada asalnya sesuai syara', tapi sifat dari perbuatan itu membuat cacat perbuatan asal tersebut, yaitu menyimpang dari perintah asy-syar'i. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.